ke tingkat provinsi seperti itu. Jadi semangat dan pola pikir seperti itu harus dihilangkan karena bagaimanapun tidak akan membuat maju, gitu ya. Nah, Iya, harus kita mulai sekarang harus kita sadari, kita evaluasi bersama. Ini untuk kepentingan kita semua di masing-masing desa, gitu. Iya, siap. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ada beberapa yang memang setiap melakukan program, teman-teman itu mendapatkan cibiran, cemoohan dari masyarakat. Entah itu program yang sifat sosial, kita ngasih bantuan A, bantuan sembako, bantuan apa, itu masih saja kita dikomplain, kita masih saja dianggap pencitraan oleh masyarakat. Menanggapi fenomena ini seperti apa, maksudnya? Ya, jadi sudah biasa lah seperti itu ya, pro kontra, kemudian ada cibiran sudah menjadi fenomena semua masyarakat. Intinya menurut saya kawan-kawan jangan terlalu memperhitungkan gitu. Ya, bodo amat mereka amat. Jangan terus saja. Yang penting menurut saya kegiatan itu bermanfaat untuk masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat. Persoalan ada yang civil bisa saja karena tidak dapat, gitu kan. Ada yang bisa saja karena mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, ini perlu kawan-kawan pahami bahwa hal seperti itu sudah biasa menurut saya di mana-mana, ya. Tidak hanya di Karang Taruna, di tingkat desa, kecamatan dan sebagainya. Berjalan terus saja. Pastikan bahwa Anda dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Hanya itu. Iya, betul. Ya. Artinya yang penting itu halal yang jelas, programnya jelas. Programnya itu memang berdasarkan hubungan kemitraan dari teman-teman yang dibangun melalui kerjasama dengan swasta, dengan donatur ataupun dengan pihak ketiga seperti itu. Karena kadang teman-teman itu kalau yang psikisnya kuat mungkin bisa mampu bertahan tuh. Kalau yang psikisnya tidak kuat itu kadang-kadang wah males lah. Kita sudah berbuat baik nih, kita sudah fokus pada pemberdayaan sosial, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kita tulus, tapi masih saja dicap kita ini hanya pencitraan, kita ini hanya bagaimana nanti bisa memperoleh kedudukan di desa, Ini tidak jarang hal seperti ini terjadi, Ya, makanya menurut saya satu, jangan hiraukan itu. Yang kedua, perbanyaklah teman-teman berkonsultasi dengan yang di tingkatan atas, ya. Kalau di desa tingkatan kecamatan juga tingkatan kabupaten, agar apa yang telah dilakukan ini benar-benar yakin bahwa itu dapat bermanfaat dengan masyarakat, lalu kemudian apa yang diperoleh juga sesuai prosedur dan tidak melanggar aturan dan sebagainya. Kalau sudah dijalankan, sudah sesuai, ya sudah gitu. Banyaklah komunikasi dengan tingkatan di atasnya untuk bisa membackup pemikiran-pemikiran sehingga tidak terasa bahwa kita ini berada di seperti katak dalam kurung itu. Oh iya. Jadi kita sepertinya sudah tergunggungi oleh mindset-mindset yang mau menghancurkan kita. Iya. Tapi kalau kita sudah terbuka, kita banyak konsultasi, akan terasa bahwa dunia ini luas gitu. Bahwa dunia ini ternyata banyak yang positif. Nah. Ternyata juga di dunia ini banyak yang orang-orang yang baik gitu. Jangan dipendam sendiri lah. Iya, artinya lebih pada membangun pola komunikasi yang baik. Bagaimana bisa membangun komunikasi dengan intinya dengan semua unsur dengan tokoh masyarakat, karena memang kadang-kadang yang tidak disangka-sangka itu seharusnya tokoh ini memberikan artinya memberikan apresiasi yang baik, tapi kadang terus sebaliknya kadang justru minor penilaiannya kepada teman-teman Karang Taruna saat bergerak di lapangan seperti itu. Kita buka, ada sesi pertanyaan dari netizen kan, ya? Nggak ada ya? Di YouTube mungkin ada teman-teman dari tingkat desa atau teman-teman di pengurus kecamatan yang ingin bertanya kepada Om Dedet yang kebetulan pagi ini sebagai narasumber terkait dengan keluh kesahnya atau apapun itu yang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, yaitu Karang Taruna mau dibawa kemana. Silakan teman-teman bisa
memberikan komentarnya di kolom komentar YouTube ya, di kolom komentar YouTube-nya atau di kolom komentar live streaming FB-nya Karang Taruna, di admin Karang Taruna Kabupaten Sampang ya, yang aktif. Kemudian kalau di YouTube-nya di YouTube channel YouTube Karang Taruna Kabupaten Sampang, Karang Taruna Kabupaten Sampang. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, kemudian sebelum ke pertanyaan netizen nanti atau teman-teman warga Karang Taruna, berkaitan dengan tema kita kali ini ialah kita kadang mau melakukan A, tetapi apa yang kita mau itu berseberangan dengan contoh pengambil kebijakan di tingkat desa, yang dalam ini ialah kepala desa. Itu bagaimana dalam hal ini itu? Ya, Ketua PKT yang saya tahu sering menjelaskan, memberikan pemahaman kepada kawan-kawan semua Karang Taruna desa bahwa jangan lepas, jangan lari dari kepala desa, kan? Iya. Jadi semua kegiatan operasional, program dan sebagainya harus mengetahui kepala desa. Nah ini akses positifnya ketika kita selalu berkoordinasi dengan kepala desa masing-masing. Nah, teman-teman ya juga paham sejauh mana apa yang akan diberikan oleh kepala desa, sejauh mana yang diberikan oleh pemerintahan desa dalam memberikan bentuk dukungan kepada kawan-kawan desa. Harus juga dipahami bahwa ini sebagai wujud ikatan kemitraan, dan harus komitmen ini harus dikawal bersama. Nah, ketika semisal sudah ada komitmen antara kepala desa, pemerintahan desa dan Karang Taruna desa, lalu kemudian konsekuensinya setiap kegiatan harus lembut dulu dengan kepala desa. Seperti itu ya. Iya. Karena memang ada beberapa kasus, ini saya cerita saja teman-teman di kecamatan itu, dan ini melalui teman-teman kecamatan didapatkan informasi ini dari teman-teman dari Karang Taruna desa. Teman-teman di desa itu mau melaksanakan program yang kebetulan sasaran programnya itu pernah menjadi rival kepala desanya. Makanya jangan dulu lah, ini artinya terjadilah perdebatan di sana. Kita yang mau fokus pada kegiatan sosial yang memang itu kebetulan menjadi basisnya pendukung dulu yang pernah menjadi rival itu, maka ada penundaan seperti itu, ada penundaan, dan teman-teman itu mutlak karena memang mereka itu yang membutuhkan dan sasarannya memang sudah tepat seperti itu. Jadi itu terjadi memang beberapa hal yang lalu disampaikan oleh teman-teman menurut saya begini. Jadi yang pertama, sampaikan secara utuh dan terbuka konsep yang dilakukan, yang ini dilakukan oleh teman-teman pada desanya itu, sehingga tidak ada tersinggungan. Sampaikan bahwa ini penting dan sebagainya. Yakinkan kepada desanya bahwa kegiatan itu murni dari Karang Taruna, bukan dari orang lain, apalagi yang terlibat dalam politik desa tersebut. Gitu. Nah, yakinkan itu kepada desanya, lalu kemudian ajak lembut kepada desanya. Saya pikir tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa terselesaikan tanpa ada proses musyawarah mufakat itu. Yang penting ngerumpet istilahnya. Yang penting ngerumpet itu tengkar. Karena yang kebetulan kasusnya ini di daerah Pantura. Kalau di Pantura itu sedikit agak hati-hati teman-teman itu. Ya makanya kan teman-teman cenderung mendahulukan emosionalnya kadang merasa bahwa ini lebih penting dan sebagainya, bahwa ini lebih brilian kalau dilakukan dan sebagainya. Tapi kan kita juga harus memikirkan kepentingan lain, artinya bukan kepentingan kepala desa, tetapi kepentingan kepala desa ini juga harus kita pikirkan kan. Nah, bagaimana cara kawan-kawan mengemas saja kan sebenarnya. Jadi kalaupun program itu atau kegiatan itu tidak bertentangan dengan kepala desa, karena hanya tersinggung karena pernah dilontarkan oleh lawan politiknya dan sebagainya, kita menyampaikan saja.
tinggal menyampaikan saja. Yang penting tadi itu, jadi komunikasi, rempet, tengkar dan sebagainya yang harus didahulukan. Ya karena memang kultur di desa beda dengan di kota. Betul ya. ya. Kalau di sini mungkin tingkat kelurahan lebih cenderung sedikit cair lah. Kalau di tingkat desa memang karena kulturnya di tingkat desa, rempet, tengkar memang harus didahulukan. Gitu. Betul ya. Ya berkaitan dengan program kerja yang berbasis kemitraan dengan pihak ketiga. Ada beberapa program yang teman-teman ini dapatkan dari sumber yang memang ini sangat memungkinkan untuk menimbulkan kecurigaan di tingkat masyarakat seperti itu. Contoh program dengan partai politik misalnya, partai politik A, atau program dengan misalkan program yang dengan calon kepala desa yang memang riuk-riuknya bahwa yang akan dijadikan mitra ini akan mencalonkan kepala desa. Itu seperti apa untuk menanggapi hal itu? Kalau saya pribadi sih tutup mata, tutup telinga. Artinya yang penting program itu bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang terpenting pihak ketiga yang memberikan program itu percaya kepada kawan-kawan sebagai penyalur program untuk masyarakat, itu selesai. Meskipun nanti akan konsekuensinya akan kita sebagai itu program yang akan membuat pencitraan si A atau ya, jadi calon si A. Jadi semua itu harus memang ada kontroversi ya, ada pro kontra maksudnya. Nah, tidak hanya dari partai politik, tidak hanya dari unsur para politisi, tidak hanya dari kepala desa yang sedang bersaing dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan oleh siapapun, ketika ada pihak-pihak yang merasa dirinya terganggu, pasti ada penilaian diri. Nah, makanya tegaskan, yakinkan kepada diri dulu, kepada kawan-kawan masing-masing bahwa selama itu baik, selama itu bermanfaat untuk masyarakat, jalankan saja. Yang terpenting kita tidak masuk ke ranah itu, dan kita siap-siap untuk menjelaskan kepada masyarakat ketika ada yang menanyakan bahwa kami hanya melaksanakan kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Persoalan mau ditarik ke arah politik, mau ditarik ke arah persaingan politik desa dan sebagainya, kami tidak masuk ke ranah ini. Gitu. Sampaikan saja, harus disiapkan gitu. Jadi ketika ada yang nanya, kita sampaikan, kita klarifikasi, tapi klarifikasinya jangan kita promo secara pelan-pelan, ya, tidak berkembang kemana-mana. Memberikan kejelasan yang utuh kepada masyarakat bahwa kita fokus pada program kemitraannya, program sosialnya seperti itu. Karena kadang ada beberapa katakanlah parpol A itu memang memanfaatkan teman-teman Karang Taruna untuk melaksanakan program sosialnya, diberikanlah contoh sembako atau apa gitu yang memang itu bertuliskan parpol tersebut, karena memang itu sebuah dokumentasi yang memang haruskan ada, karena memang kepentingan parpol atau kepentingan dokumentasi parpol seperti itu. Berkaitan dengan hal tersebut, misalnya teman-teman Karang Taruna di tingkat desa itu, kita bicara tingkat desa karena memang yang paling banyak problem itu memang di tingkat desa. Misal teman-teman Karang Taruna di tingkat desa itu kesulitan untuk memulai kreativitas, baik itu kreativitas dalam melaksanakan program kerja atau memulai kreativitas dalam hal membangun kemitraan dengan pihak ketiga, itu bagaimana? Ya, yang pertama mungkin kembali ke awal proses ya. Jadi memang semua pemuda di Permensos itu semua pemuda menjadi anggota Karang Taruna. Tetapi untuk menjadi pengurus tidak semuanya kan? Iya, berdasarkan kemampuan. Ada jenjang umurnya. Iya, jenjang umur, lalu kemudian berdasarkan latar belakang kemampuan sehingga dapat bisa membesarkan Karang Taruna desa dan sebagainya. Ini kan harus benar-benar selektif. Artinya pengurus ini beda dengan yang lain kan. Ada sesuatu yang dinilai beda gitu, untuk menjadi pengurus. Nah, untuk menjadi pengurus ini harus tidak boleh semisal tidak asal tunjuk.
Sehingga nanti ketika memang benar-benar selektif akan mampu mereka itu bisa untuk memberikan warna minimal untuk memajukan Karang Taruna Desa. Nah, ketika semisal tingkat kemampuan yang ada di dalam pengurusnya ini asal comot dan sebagainya, tidak tahu apa yang harus dilakukan, apalagi tidak punya semangat Karang Tarunaan, ya itu kendalanya, konsekuensinya bahwa mereka jangankan memberikan pemahaman kepada anggota dan para pemuda di desa, kepada dirinya sendiri, kepada kelompoknya sendiri, karena tidak bisa. Apalagi kepada masyarakat ya, apalagi kepada masyarakat luas sendiri. Makanya yang pertama yang dilakukan itu ya selektivitas ya terkait kepengurusan. Yang kedua, banyak-banyaknya kawan-kawan pengurus kalau memang sudah jalan, banyak-banyaknya bertanya kepada pengurus di Karang Taruna Desa sekitar, tetangga, kecamatan dan desa. Banyak-banyaknya berkonsultasi hati. Kalau memang itu ada kendala kesulitan untuk mendapatkan akses, harus memulai kegiatan-kegiatan yang strategis dan inovatif. Gitu. Nah, di Karang Taruna Kabupaten FPKT tempatnya perubahan inovatif dan sebagainya. Nah, harus muncul keinginan kawan-kawan untuk bisa berkomunikasi dan berkonsolidasi dengan teman-teman di kabupaten itu. Oh iya betul. Artinya penunjukan pengurus itu berdasarkan hasil seleksi dari pengurus yang lain sesuai dengan kebutuhan bidangnya. Ya. Contoh bidang siaga bencana. Oh ini kompeten di bidang A, di bidang siaga bencana. Ini ekonomi kreatif semuanya. Oh ini memang kompeten di bidang itu. Artinya memang penunjukannya jangan asal comot. Karena yang terjadi biasanya tinggal nunggu waktu saja untuk vakum, untuk berjalan di tempat seperti itu ya. Jangankan teman-teman yang mempunyai SDM ya, menengah ke atas, di tingkat kecamatan kadang SDM-nya sudah mumpuni, tapi kan semangatnya jiwa untuk membesarkan Karang Taruna juga ini juga akan tersendat terkait operasional kemajuan akselerasi di Karang Taruna kecamatan di kelurahan itu. Nah ini bukti sebenarnya bahwa penting semangat dulu ya, semangat untuk membesarkan organisasi. Yang kedua selektivitas. Nah persoalan di tingkat kecamatan kota yang ada di Karang Taruna kelurahan dan sebagainya, mohon maaf Mas Jamali ya, ini harus kita evaluasi bahwa proses untuk menunjuk pengurus ini belum selektif kadang sejauh ini jadi cenderung yang penting struktur terpenuhi SK keluar itu. Padahal mereka yang ada itu ini berlaku di kabupaten juga dong. Kalau sekarang saya sudah mulai sudah mulai berubah. Berarti kabupaten pernah mengalami ini berarti? Pernah dulu. Karena memang kebutuhan dan tuntutan mungkin yang harus dipenuhi. Iya. Jadi teman-teman sekalian, ini menjadi catatan kita bersama bahwa bagaimana memulai Karang Taruna ini memang harus dimulai dari penunjukan pengurusan. Jadi harus betul-betul selektif, pilih pengurus yang mengetahui bidang itu sesuai dengan kompetensinya. Amit-amit, saya tak tahu apa ya sebagai anggota biasa, itu yang memang kompeten, vokal, punya jaringan luas, tempatkan di posisi-posisi strategis seperti itu. Sehingga keberlangsungan Karang Taruna mungkin bisa dijalankan sebagaimana mestinya gitu. Kadang memang jangankan yang SDM-nya menengah ke bawah, yang menengah ke atas pun kalau salah memposisikan diri, kadang manuvernya terlalu canggih, terlalu melampaui batas sehingga muncul konflik seperti itu. Apalagi yang teman-teman yang SDM-nya rendah, yang tidak berbuat apa-apa. Ya, makanya kembali kepada komitmen dan semangat tadi itu. Nah, saya sepakat ketika kawan-kawan Karang Taruna Desa dan kelurahan masih belum melakukan semisal kegiatan kaderisasi ya. Kaderisasi penting untuk bisa memilih ke depan, untuk bisa melanjutkan
para pengurus di kantor desa maupun kelurahan. Ini sangat penting kan. Nah, ketika kawan-kawan di desa kelurahan tidak bisa dialihkan pelaksananya di tingkat kabupaten, karena memang sangat penting kaderisasi itu untuk menutupi kelemahan yang sudah terjadi selama ini. Gitu. Iya. Jadi yang kita cari adalah kader yang memang benar-benar ada semangat untuk membesarkan Karang Taruna. Itu saja. Tidak ada jaminan yang SDM menengah ke atas mau menengah ke atas, iya. mau background pendidikannya sebatas SMA atau S1 S2 kalau memang tidak punya niatan untuk membesarkan Karang Taruna, iya. Itu nonsen juga Om ya. Iya. Makanya kemarin kaderisasi itu lebih banyak kepada itu. Kita mencari kader-kader yang ingin berbuat banyak terhadap Karang Taruna, ingin loyal dan sebagainya. Dan kita buktikan di grup nanti seperti apa perkembangan mereka itu. Bukan langsung semisal hasil kaderisasi kemarin itu kita anggap bahwa ini sudah berhasil menjadi kader dan sebagainya. Belum, perlu proses juga. Karena posisinya masih sebagai anggota non struktural. Ya. Dan ada rencana tindak lanjutnya yang memang diberikan tugas oleh teman-teman panitia, dan mungkin sejauh mana progresnya bisa disampaikan sama ketua pelaksana waktu itu ya. Iya. Nah, itu harus menjadi catatan kepada kawan-kawan panitia pada saat itu dan pengurus kabupaten bahwa sejauh mana kedisiplinan mereka membuat atau menjalankan tugas yang disampaikan oleh panitia tadi. Itu kita ini jadi catatan penting. Ini bukti bahwa keseriusan itu bisa diukur dari itu, dari tugas yang sudah dijalankan. Oh seperti itu ya. Tadinya kalau mereka memang betul-betul serius pengen tahu banyak tentang Karang Taruna, pengen bagaimana bisa membangun Karang Taruna dengan rencana-rencana itu yang dibangun oleh teman-teman yang ada di tingkat desa itu. Iya. Kalau saya pribadi melihatnya kaderisasi itu sangat penting sekali loh, karena memang saya kebetulan di akhir ingin sekali melaksanakan kaderisasi. Kenapa demikian? Karena mungkin ada satu hal yang ada satu hal yang memang kemarin itu saya kesulitan mencari peserta. Kenapa? Ada yang alasan kuliah, ada yang alasan kerja dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya peserta itu cewek semua, yang seharusnya cewek sama cowok, saya itu memutus dua cewek semua. Ya, jadi begini macam dia. Kaderisasi itu sangat penting untuk mengukur keberhasilan. Ya. Jangan dibilang bahwa ketua FPKT ataupun saya yang sudah 2 periode telah berhasil membawa Karang Taruna besar dan sebagainya, tapi belum mampu mencetak kader untuk menggantikan sebagai ketua FPKT, itu bukan keberhasilan, justru kemunduran. Kuncinya di kaderisasi. Ketika Mas Jepang selaku ketua FPKT 2 periode sukses membawa Karang Taruna besar dan sebagainya, tapi tidak mampu untuk mencetak kader penerusnya sebagai ketua, ini sama juga dengan mengurangi keberhasilan itu, nilai keberhasilannya. Iya. Ukurannya di kaderisasi, makanya penting kaderisasi itu. Artinya tidak ada status sebagai ketua Apadi ya. Tergantung kesepakatan, tergantung kesadaran juga. Artinya kesepakatan dan kesadaran ketua yang sekarang ya, bagaimana bisa mencetak kader-kader yang memang kompeten, yang memang paling tidak bisa menyamai prestasi ketua yang sekarang. Ini berlaku untuk jenjang Karang Taruna di tingkat kecamatan dan di tingkat desa. Iya, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten. Nah, sekarang kalau dilihat dari keberhasilan, gerakan akselerasi dan sebagainya, Mas Jafari ini kan sudah bukan levelnya di tingkat kabupaten, jadi sudah saatnya untuk di Jawa Timur, di Korwil Madura sudah menjadi kemudian. Nanti ya sekarang itu mencari kadernya agar bisa minimal menyamai prestasi yang sudah dilakukan oleh Mas Jafari. Iya betul sekali. Jadi teman-teman sekalian, ini ada kemungkinan besar nih. Ini sepertinya kode dari Om Dede tadi. Memang harus ada kaderisasi.
musyawarah besar ya, musda ya. Apa sebenarnya? Apa? Temu karya periode selanjutnya ini mungkin tidak lagi mencalonkan sebagai ketua umum lagi udah ya. Yeah. Jadi memang sudah harus ke jenjang yang lebih, ke level yang lebih tinggi di tingkat provinsi seperti itu. Bukan levelnya di kabupaten. Iya betul sekali udah. Teman-teman sekalian, pembahasan kali ini, pembahasan tentang tema kita kali ini, kami berharap sekali ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang di tingkat desa. Seperti itu. Sejauh ini bagaimana? Belum ya. Belum ada pertanyaannya. Ya, oke, terima kasih. Kemudian saya rasa kita cukupkan saja karena memang sudah waktunya ini sudah sejam. Kita sudah bicara banyak tentang Karang Taruna, tentang sesuai dengan tema kita, yaitu Karang Taruna mau dibawa kemana. Jadi mungkin ada closing statement terkait dengan pertemuan kita pagi hari ini. Ya, jadi kegiatan seperti ini juga sebagai upaya FPKT jajaran Karang Taruna untuk bisa menjadikan Karang Taruna besar, bisa diterima oleh publik secara terbuka juga, publik mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Karang Taruna. Intinya Karang Taruna dengan kegiatan ini yang sudah kita lakukan hari ini, Karang Taruna bukan eksklusif. Ya, jadi merupakan organisasi kebudayaan yang sangat terbuka sekali. Iya betul sekali. Dan itu saya apresiasi, salut untuk kawan-kawan FPKT. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bung Dede. Closing statement-nya, teman-teman sekalian, baik netizen yang budiman, yang kebetulan siang hari ini menyaksikan kita bersama live streaming baik di YouTube-nya Karang Taruna ataupun live streaming di Facebook-nya Karang Taruna, di admin Karang Taruna Kabupaten Sabang. Terima kasih banyak atas atensinya. Terima kasih banyak telah menonton kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi solusi atas hal-hal yang terjadi di Karang Taruna teman-teman semua. Karena memang topik kita kali ini ialah relate dengan kejadian-kejadian yang ada di Karang Taruna tingkat desa. Kenapa demikian? Sesuai tadi yang disampaikan oleh narasumber Om Dede bahwa membangun Karang Taruna itu memang tidak mudah. Dibutuhkan semangat gotong royong yang kuat, membangun pola-pola komunikasi yang memang jelas karena memang tingkatannya sudah tingkat desa. Kalau di tingkat kelurahan, di tingkat kelurahan itu, jadi memang harus dibutuhkan kader-kader yang memang ingin membangun Karang Taruna. Jadi bukan atas dasar background pendidikannya, meskipun pendidikannya lemah, meskipun pendidikannya itu tinggi, itu tidak menjadi jaminan bahwa Karang Taruna itu akan bisa tumbuh dan berkembang seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin kita cukupkan saja teman-teman sekalian karena memang sudah waktunya untuk undur diri. Saya mohon maaf sebagai host kali ini. Saya Muhammad Jamali selaku Sekretaris 3 di Kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Sabang. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, netizen yang budiman sekalian. Saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.